Halo, nama saya Tommy. Saya akan menjelaskan tentang required rate of return atau dengan disebutkan dengan tingkat pengembalian yang diperlukan adalah pengembalian yang harus diperoleh dari dana yang diinvestasikan untuk menutupi biaya pembiayaan investasi. Jadi singkatnya itu tingkat pengembalian minimum yang diperlukan untuk berinvestasi. Tingkat pengembalian dari sebuah proyek atau pembelian aset mungkin lebih kecil daripada yang diharapkan. Dalam hal ini, investasi menjadi layak. Sebaliknya, ketika pengembalian lebih kecil daripada yang diharapkan, investasi tidak layak. Jadi, ada berbagai rumus, yaitu rumusnya required rate of return sama dengan risk-free rate tambah beta, atau market return dikurang dengan risk-free rate. Halo, nama saya Yogi. Hari ini saya ambil topik tentang millennial investing. Millennial investing ini saya ambil rekomendasi untuk investasi emas digital. Kenapa anak muda harus mengambil investasi emas digital? Karena akhir-akhir ini emas merupakan investasi yang sangat di sangat bagus ya untuk anak muda. Pasalnya karena banyak milenial yang telah melek investasi. Mereka pun dalam kondisi keuangan global semakin tak menentu, tak heran harga emas melonjak tajam. Emas sendiri juga merupakan investasi yang menarik karena memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah kebal inflasi, tidak mudah rusak, kemudian minim risiko dan harga yang tidak selalu relatif naik. Kemudian yang cocok untuk investasi emas itu sekarang ya, seperti saya ambil investasi di Pegadaian Emas Pegadaian. Ya, itu saja yang bisa saya sarankan. Terima kasih. Financial statement atau biasa kita sebut dengan laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan, dan di dalamnya ada analisis rasio. Analisis rasio merupakan alat untuk menilai kinerja perusahaan dan dapat digunakan untuk membuat perencanaan maupun untuk meramalkan berbagai hal terkait keuangan di masa yang akan datang. Dan di dalamnya memiliki rumus yaitu liquidity, activity, debt, profitability, dan market. Di liquidity memiliki current ratio dan quick ratio. Activity memiliki inventory turnover, average collection period. Lalu memiliki average payment period dan total asset turnover. Debt memiliki debt ratio, time interest earn ratio, dan debt to equity ratio. Profitability memiliki gross profit margin, net profit margin, earning per share, return on total assets atau bisa disebut dengan ROA, dan return on common equity atau bisa kita sebut dengan ROE. Dan terakhir memiliki market yang ada price or earning ratio dan market or book ratio. Perkenalkan, nama saya Hendro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang team value of money. Yang pertama, Bank Mandiri, tenor 12 bulan, payment 50 juta, rate 4,07%, periode 4 tahun, PV-nya 50 juta, VPH periode 50 juta, periode pertama 52 juta 35.000, periode kedua 54 juta 152,824,5, periode ketiga 56 juta 356.844 perak, 45, periode keempat 58 juta 650,568 perak, 01. VP-nya RP 58 juta 650 titik 568 perak, 0,1. Formulanya 58 juta 650 568,1. Function-nya RP 58 juta 650
568 perak, 01. Sekian, terima kasih. Nama saya Jason 194185. Saya akan menjelaskan bagian bond valuation. Bond valuation merupakan surat utang atau obligasi. Contoh bond valuation yang saya pakai adalah Bank BCA dengan mata uang rupiah dengan jatuh tempo pada tahun 2022 yang berarti 2 tahun lagi dan pembayaran setiap 6 bulan. Yang diketahui adalah per value 100 juta, kupon 7% per tahun. Dikarenakan pembayaran per 6 bulan, maka dibagi menjadi 2 dengan 3,5% dan market interest rate 6,5 dibagi menjadi 2 menjadi 3,25% dan periode 2 tahun dikarena pembayaran per 6 bulan sekali. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 periode. Untuk menghitung bond valuation terlebih menghitung kupon dan PV, kupon dihitung dengan coupon rate dikali per value dan present value dihitung dengan menggunakan kupon bagi dalam kurung 1 ditambah market interest rate ditutup kurung dipangkat dengan periode dan dijumlahin semua PV dan dapatlah bond valuation. Sekian, terima kasih. Stock valuation adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan atau secara umum harga pasar potensial. Semua itu untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham yang dinilai terlalu rendah. Sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi akan dijual. Dengan harapan bahwa saham yang nilainya terlalu rendah secara keseluruhan akan naik nilainya. Sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi umumnya akan mengalami penurunan nilainya.